Halo teman-teman semua. Dari survei yang telah dilakukan, banyak dari masyarakat yang belum mengetahui apa itu BPR. Jadi, apa sih pengertian dari BPR itu? Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan merupakan bank yang dikenal melayani pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Lokasinya dekat dengan masyarakat. Kenapa BPR dan bagaimana asal BPR? Yaitu banyaknya UMKM di daerah-daerah yang membutuhkan modal, sehingga BPR banyak dijumpai di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, berawal dari keinginan membantu petani atau buruh dari jeratan rentenir dengan bunga tinggi. Lembaga ini muncul pada abad ke-19, ditandai terbentuknya seperti bank desa, bank tani, lumbung desa, dan sebagainya pada zaman kolonial. Dalam melaksanakan usahanya, BPR berusaha demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 1945 yang memiliki beberapa ciri positif dan 3 ciri negatif yang harus dihindari, yaitu free fight, liberalisme, etatisme, dan monopoli. Selanjutnya yaitu ada tujuan BPR. Tujuan BPR yaitu menunjang pelaksanaannya pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dalam usaha mencapai tujuan BPR mempunyai sasaran melayani kebutuhan petani, peternak, pedagang, dan sebagainya, yang dalam hal ini belum terjangkau oleh bank, sehingga dapat mewujudkan pemerataan kesempatan usaha. Yang ketiga, ada fungsi BPR, yaitu bukan hanya sekedar menyalurkan kredit kepada pengusaha mikro dan menengah, tetapi BPR juga sebagai penghimpun dana yang nantinya disalurkan kepada masyarakat. Dan simpanan nasabah BPR ini dijamin oleh LPS. Kegiatan usaha BPR yaitu ada 2, usaha yang boleh dilakukan BPR dan usaha yang tidak boleh dilakukan BPR. Yang pertama, usaha yang boleh dilakukan BPR, yaitu pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Yang kedua, usaha yang tidak boleh dilakukan BPR, yaitu yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kegiatan lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi jual beli uang kertas asing atau money changer sebagai perdagangan valuta asing atas izin Bank Indonesia. Yang ketiga, melakukan pernyataan modal dengan prinsip prudent banking dan konsisten terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah
4. Melakukan usaha perasuransian. 5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagai mana yang dimaksud dalam usaha BPR. Badan Hukum BPR sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 berupa yang pertama perusahaan daerah atau BUMD, yang kedua koperasi, yang ketiga perseroan terbatas atau PT, yang keempat bentuk lain sesuai peraturan dari pemerintah. Dan modalnya yang pertama sekurang-kurangnya yang pertama adalah 5 miliar jika DKI Jakarta, yang kedua 2 miliar jika di ibu kota provinsi Jawa atau Bali termasuk Bogor, Tangerang, dan Bekasi, yang ketiga 1 miliar jika di ibu kota luar Jawa atau Bali, yang keempat 500 juta dolar daerah yang disebutkan di atas. Pendirian BPR harus mendapat izin dari yang pertama, pimpinan Bank Indonesia jika sudah diatur oleh undang-undang sendiri. Yang kedua, telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, BPR tidak diperkenankan membuka cabang di luar negeri. Alokasi kredit BPR, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh BPR dalam mengalokasikan kredit. Antara lain, yang pertama, dalam memberikan kredit, BPR mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. Pemberian jaminan, batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Yang ketiga, dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, atau hal-hal yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham dan keluarga yang memiliki 10% atau lebih dari modal di sektor. Syarat yang telah ditetapkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, BPR dapat didirikan dan dimiliki oleh orang Indonesia, badan hukum yang seluruhnya warga Indonesia, Pemda, atau dapat dimiliki bersama di antara warga Indonesia. BPR yang berbentuk hukum koperasi peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku. Yang ketiga, BPR yang badan hukumnya perseroan terbatas, sahamnya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Kemudian yang keempat, perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan ke Bank Indonesia. Yang kelima, merger konsolidasi hanya boleh dilakukan ketika sudah mendapat persetujuan dari pimpinan